Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa yaftah lana futuhal arifin wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal, Allahumma amin. Di antara ruku ini, berdiri dan ruku, ada namanya takbiratul intiqal. Nah, ini yang kita akan bahas, takbiratul intiqal. Jadi berbeda dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ya ketika di awal salat, itu namanya takbiratul ihram. Selebihnya, takbir selebihnya selain takbiratul ihram namanya takbiratul intiqal. Apa itu artinya intiqal? Berpindah. Artinya apa? Takbiratul intiqal adalah takbir at-takbir fil intiqal. Artinya apa? Takbir di dalam berpindah, saat berpindah, saat berpindah. Makanya kita sudah sampaikan ketika kita membahas tentang fikih, ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa apa yang dimaksud dengan takbiratul intiqal. Artinya apa? Takbir saat berpindah. Takbir saat berpindah. Apa artinya saat? Bersamaan dengan gerakan, dan akhir takbirnya bersamaan dengan akhir gerakan. Jadi takbirnya bersamaan dengan gerakan dan akhir takbirnya bersamaan dengan akhir gerakan. Jadi bukan gerakan dulu baru takbir, atau takbir dulu baru gerakan, tapi bersamaan. Contohnya seperti ini. Misalnya ada orang tahiyat apa nih? Tahiyat awal mau berdiri ke rakaat yang ketiga misalnya. Jadi ada orang berdiri dulu baru Allahu Akbar. Nah, berarti ini berdiri gerakan dulu baru takbir. Ada orang sebaliknya, takbir dulu Allahu Akbar baru berdiri. Nah, yang benar adalah bersamaan. Jadi kapan mulai Allahu Akbar, kapan mulai takbirnya? Ketika mulai bergerak, dan akhir takbirnya setelah selesai atau bersamaan dengan akhir gerakan. Jadi yang bagus Allahu Akbar. Jadi bersamaan, barnya ketika selesai, dan Allahnya awal takbirnya ketika awal gerakan. Itu yang dinamakan dengan takbiratul intiqal. Apa artinya takbiratul intiqal? Takbir saat berpindah. Apa artinya saat? Bukan sebelum, bukan setelah. Bukan sebelum, bukan setelah. Dan ini banyak. Ada orang gerakan dulu baru bersuara Allahu Akbar. Ada juga bersuara dulu baru bergerak. Atau ada orang awalnya bersamaan tapi akhirnya tidak bersamaan. Contohnya Allahu Akbar, barnya sudah selesai tapi dia belum selesai berdiri. Jadi yang bagusnya apa? Dipanjangkan sesuai gerakannya. Nah, dipanjangkan sesuai gerakannya. Jadi bermula itu yang disunnahkan, dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini murojaah tentang apa yang berkaitan dengan fikih kemarin. Kemudian sebagai adab kita, apalagi kita seorang makmum, maka adab kita jangan sampai bergerak sampai imam selesai. Sampai imam selesai baru kita mulai Allahu Akbar. Jadi tunggu sampai selesai imam. Jangan kita mulai bergerak sedangkan imam belum selesai. Kapan kita ruku? Ya setelah imam sudah selesai ruku. Maksudnya sudah meletakkan apa? Sudah di posisi ruku, baru kita bergerak. Allahu Akbar, imamnya sudah ruku, baru kita mulai Allahu Akbar.
Jadi kita mengikuti imam setelah imam selesai atau sudah berada di posisi selanjutnya. Nah, ini adab kita sebagai seorang makmum. Nah, di dalam hadis muttafaqun alaih disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Nah, di sini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah seorang itu mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, maka Allah akan rubah wajahnya atau Allah akan rubah ia menjadi atau kepalanya menjadi kepala keledai. Kepala apa? Keledai. Artinya apa? Ya, kita tidak boleh mendahului imam. Kalau bersamaan hukumnya makruh. Kalau bersamaan hukumnya apa? Makruh. Kalau mendahului imam hukumnya haram. Karena ada ancamannya. Ancamannya apa? Boleh jadi dirubah kepalanya atau di riwayat yang lain wajahnya menjadi kepala himar atau wajah himar. Apa itu himar? Nah, kedelai atau keledai? Keledai, keledai. Nah. Kemudian disebutkan juga di hadis yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamida lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan summa naqa'u sujudan ba'dahu. Jadi di sini para sahabat mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang mengangkat apa? Mengangkat punggungnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai. Kemudian kami juga bergerak sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, kemudian kami apa? Bergerak. Jadi biarkan dulu selesai imamnya baru kita bergerak. Tidak usah buru-buru. Nah, ini takbiratul intiqal. Tadi hukumnya apa? Kalau mendahului hukumnya haram. Kalau bersamaan hukumnya Yang sunnah setelah imam selesai baru kita bergerak. Nah, itu yang Nah, tapi kalau takbiratul ihram yang awal, imam belum selesai takbir, kita sudah takbir Allahu, baru Allahu, kita juga sudah Allahu, salat kita batal. Salat kita batal. Kenapa? Kita belum mengikuti, dia belum masuk dalam salat. Imamnya belum masuk dalam salat. Kapan imam itu masuk ke dalam salat? Ketika selesai bar. Maka kapan kita memulai takbiratul ihram? Selesai kita mendengar imam melafadzkan apa? Bar. Kalau sudah bar baru kita ngangkat, baru kita mengangkat. Bukan imam baru Allahu, kita juga di belakang sudah Allahu. Nah, jadi biarkan dulu selesai bar baru kita mulai Allahu Akbar, seperti itu. Adapun takbiratul intiqal ini tidak sampai membatalkan. Kalau takbiratul intiqal, kapan dia batal? Ketika mendahului dua rukun. Ini sudah kita bahas dulu. Ya, ketika mendahului dua rukun baru batal. Kalau satu tidak batal tapi haram. Apa artinya tidak batal? Jadi tidak usah ngulang sholatnya, tapi dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Dia sudah mendahului imam. Kalau bersamaan makruh, karena imam itu untuk diikuti setelahnya. Diikuti artinya ya dia setelahnya, kita setelah imam. Nah, berarti ini sudah poin keberapa nih? Nah, ini poin ke-9 berkaitan dengan takbiratul intiqal. Poin pertama di takbiratul intiqal kami ulang lagi. Takbiratul intiqal artinya apa? At-takbir fil intiqal. Apa artinya? Takbir saat berpindah. Bukan setelah, bukan sebelum. Ini karena ini banyak sekali yang salah, banyak sekali yang
tidak sesuai dengan sunnah. Yang sesuai adalah saat berawal bersamaan, gerakannya bersamaan dengan apa? Takbirnya, dan akhir gerakannya bersamaan dengan akhir takbirnya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua tadi apa? Jangan mendahului imam. Jangan mendahului imam. Kapan kita takbiratul intiqal? Setelah imam selesai. Nah, kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan apa? Takbiratul intiqal. Kalau kita mengamati sholat, maka setiap perpindahan kita dalam sholat, ya, dari berdiri mau ke ruku mau i'tidal mau ke sujud, ya, rata-rata apa? Semuanya kita diperintahkan, dianjurkan untuk membaca apa? Takbir, kecuali sami Allahu liman hamidah, kecuali itu. Tapi selebihnya adalah apa? Takbir. Karena apa? Takbir adalah syiarnya sholat. Jadi kalau ditanya apa syiar sholat, jawabannya takbir. Apa syiarnya haji? Talbiyah, benar. Jadi kalau ditanya apa syiarnya talbiyah? Apa syiarnya haji? Jawabannya talbiyah. Apa syiarnya sholat? Jawabannya takbir, Allahu Akbar. Karena di dalam sholat berapa kali kita mengucapkan, melafadzkan takbir. Nah, ini sebagai faedah tambahan, dan ini sudah kita bahas pada pembahasan takbiratul ihram. Tidak apa-apa kita ulangi atau kita murojaah, ya, apa makna daripada takbiratul ihram, atau dengan kata lain apa dua hal, ya paling tidak dua hal yang kita harus jauhi ketika kita takbiratul ihram. Yang masih ingat? Yang pertama, ketika kita takbiratul ihram yang kita jauhi apa? Takbir kadzib, takbir dusta. Kemudian yang kedua, sifat sombong. Artinya apa? Senantiasa kita, ya, diingatkan, bukan hanya ketika di awal sholat, tetapi setiap mau berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, kita selalu diingatkan bahwasanya yang besar itu siapa? Hanya Allah. Selain Allah adalah kecil. Maka lupakanlah segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan Allah. Lupakan segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan sholat. Karena apa? Karena yang maha besar hanya Allah. Apa itu takbir kadzib? Lisannya mengatakan Allah maha besar, tapi hatinya mengatakan apa? Dunia lebih besar, pekerjaan lebih besar, keluarga lebih besar. Dan buktinya apa? Ya, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, yang kita ingat apa? Keluarga kita. Yang kita ingat apa? Kerjaan kita, bisnis kita, jualan kita, atau sesuatu yang bersifat duniawi. Maka ini bisa dikatakan apa? Bahwa takbirnya ini tidak tulus dari hati. Takbirnya ini apa? Takbir dusta. Sama seperti orang yang mengatakan aku mencintaimu tapi dengan lisannya, tapi di hatinya tidak, di hatinya aku mencintai yang lain. Sebagaimana kita tidak senang ada orang yang mengatakan aku mencintaimu hanya cuma di lisannya, ya apalagi kita memperlakukan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan takbir apa? Takbir dusta. Dan ini diingatkan, mau sujud ingat lagi Allah maha besar, mau ruku ingat lagi Allah maha besar. Nah, mau duduk di antara dua sujud Allah maha besar, mau tasyahud Allah maha besar, mau berdiri Allah maha besar. Selalu kita diingatkan supaya apa? Supaya kita bisa khusyuk. Jadi itu memperbaharui apa? Khusyuk kita. Jadi kalimat takbiratul intiqal ini untuk apa? Ya, salah satu faidahnya untuk memperbaharui, untuk mengingatkan kita supaya kita tetap apa? Fokus kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus dengan sholat kita. Maka ketika ini Allahu Akbar artinya apa? Allah yang maha besar, yang lain kecil. Saya kecil, selain Allah kecil. Naam.
Nah, tetapi pada kenyataannya ini agak-agak susah. Tetapi apa yang kita la yudraku kulluhu la yutraku julluhu, apa yang tidak bisa semuanya kita khusyuk dari awal sampai akhir, paling tidak apa ya, setiap hari khusyuk kita bertambah. Paling tidak kalau kemarin khusyuknya 10%, ya di hari ini naik 15%, besoknya 20, dan seterusnya terus bertambah seperti itu. Nah, yang penting kita berusaha. Nah, kenapa ya kita agak susah khusyuk ya, karena sesungguhnya sebenarnya dunia sudah masuk, sudah mukim di hati kita. Salah satu buktinya apa? Dunia sudah mukim. Salah satu buktinya, dalam sholat aja kita ingat dunia. Dalam sholat saja kita ingat, di hadapan Allah saja kita masih ingat dunia. Apalagi tidak di hadapan, apalagi tidak menghadap Allah. Nah, apa bukti yang lainnya? Kita masih banyak irinya, banyak apa? Bencinya sama saudara. Banyak apanya lagi? Banyak hasadnya. Nah, sifat hasad ini, sifat iri ini, tanda-tanda dunia sudah masuk ke dalam hati kita. Kita benci dengan seseorang, itu tanda dunia sudah masuk ke dalam hati kita. Nah, kalau kita dulunya berteman dengan orang, tiba-tiba kita bermusuhan dengan dia, ketahuilah yang menghalangi kita dengan dia adalah dunia. Ada kepentingan dunia di situ. Boleh jadi kita iri, boleh jadi kita hasad di situ. Nah, jadi dulunya kita akrab, kita berteman, tiba-tiba jadi tidak akrab. Kenapa tidak akrab? Ada yang membatasi kita. Apa yang membatasi kita? Dunia. Kalau dunia ini hilang, sudah tidak ada iri, sudah tidak ada benci, sudah tidak ada apalagi hasad, sudah tidak ada seperti itu. Kalau dunia tidak ada di dalam hati. Nah, maka kalau kita mau tahu dunia ini sudah ada dalam hati saya atau tidak, maka tanyakan, saya masih benci orang atau tidak? Saya masih iri nggak dia dapat harta segini, dia naik jabatan, uangnya banyak dan seterusnya? Itu masih iri atau tidak? Bisnisnya lancar. Kalau kita masih iri, berarti ada kepentingan dunia di situ. Masih ada dunia. Nah, berbeda dengan sahabat, berbeda dengan para ulama. Mereka kalau sholat khusyuk, masya Allah, khusyuk. Nah, mungkin kita sedikit melihat ya secara ringkas bagaimana mereka sholat. Mungkin bisa dicatat sebagai tambahan. Yang pertama kita melihat bagaimana seorang tabi'in ya rahimahullah taala yang bernama Urwa bin Zubair. Ini seorang tabi'in masyhur ya, salah satu 7 dari ahli fikih di kota Madinah. Nah, jadi Urwa bin Zubair ini adalah seorang ulama pada masa tabi'in. Nah, dahulu dia pernah terkena penyakit. Terkena apa? Penyakit yang dimana kakinya ini harus diamputasi. Kenapa? Karena penyakitnya ini menular. Akhirnya kata dokter, ini supaya penyakitnya tidak menular harus diamputasi, harus dipotong, dipotong. Nah, harus dipotong kalau tidak salah kakinya, harus dipotong kakinya. Maka ketika itu para dokter menyarankan, memberikan saran, bagaimana kalau engkau meminum khamar? Untuk apa? Ya supaya tidak sadarkan diri. Kalau minum khamar itu kan nanti mabuk, tidak sadar. Ketika tidak sadar, ibaratnya khamar itu adalah biusnya. Khamar itu apa? Bius. Tapi dia mengatakan saya tidak mau, saya tidak mau karena khamar itu haram dan saya tidak mau memasukkan khamar ke dalam perut saya. Padahal secara hukum fikih yaitu boleh-boleh aja karena itu namanya darurat. Secara hukum fikih darurat itu boleh, tetapi ya namanya ulama ya tidak mau. Akhirnya apa? Ya, akhirnya dia mengatakan, memberikan usulan kepada para dokter, kalau mau motong kaki saya, potonglah ketika saya dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat. Artinya apa? Sholatnya ini adalah biusnya, pengganti
bius. Nah, kenapa? Karena rata-rata para ulama ketika sholat yaitu tidak sadarkan diri, saking nikmatnya sholat, saking khusyuknya sholat. Maka apapun yang tidak berkaitan dengan sholat, apapun yang tidak berkaitan dengan sholat, maka mereka ya biasanya tidak merasakan. Nah, akhirnya dia sholat. Siapa namanya tadi? Urwah bin Zubair. Nah, rahimahullahu taala. Kemudian dipotonglah dia sholat, kemudian dipotonglah kakinya oleh para dokter. Kemudian diberikan minyak panas. Minyak dicelupkan. Minyak panas supaya darahnya tidak ngalir. Nah, itu caranya. Jadi diberikan minyak yang sangat panas supaya darahnya tidak terus mengalir. Nah, ini salah satu di antara salah satu kisah yang masya Allah yang luar biasa, ya, yang dimana sangat khusyuk, yang dimana Urwah bin Zubair ini sangat khusyuk ketika melaksanakan sholat. Berbeda dengan kita di hari ini, sangat jauh berbeda dengan kita di hari ini. Nah, ini mirip-mirip dengan kisah wanita yang melihat Nabi Yusuf sampai dia tidak sadar motong tangannya sendiri, ya kan? Ya kenapa? Karena saking menikmati, asyik, saking khusyuknya melihat Nabi Yusuf alaihi salam. Akhirnya tanpa sadar tangannya dipotong. Ini bisa kita lihat di zaman sekarang seperti anak-anak yang sudah kecanduan game. Panggil ibunya enggak dengar. Nah, khusyuk. Intinya sesuatu kalau kita sudah senang, asyik menikmati sesuatu tersebut, maka yang lain-lain itu ya, hilang. Kita teralihkan. Nah, maka jangan heran ya, anak-anak nonton pakai HP, main game atau ya, sampai lupa makan. Sampai ada berita kemarin anak-anak sambil dicas, harusnya kan sudah habis baterainya, tapi karena masih candu mainnya sambil, akhirnya meledak. Terus marrobuka wa madi ya ma'asalama, selesai. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini karena nah, itu patokan ibaratnya ketika seorang itu sudahnya. Kalau ulama dulu itu nyamannya itu, khusyuknya itu ya ketika sholat, diantaranya ketika menuntut ilmu. Kalau kita kira-kira khusyuknya ketika kira-kira? Saat tidur. Khusyuknya saat tidur. Nah. Atau yang hobi mancing misalnya sampai berjam-jam, ya kan? Padahal enggak dapat juga. Dapat juga yang hobi mancing sampai 2 jam, 3 jam. Karena hobi, menikmati. Main catur berjam-jam, main kartu, ya, main game atau apa lagi? Main futsal. Tapi kalau main futsal kan mau tidak mau capek nanti. Nah, capek. Nah, ada juga yang hobi burung. Duduk aja liatin burung. Wah, ya Allah. Suaranya gimana? Berjam-jam, masya Allah. Nah, ya tergantung hobinya. Seorang itu kalau sudah senang dengan sesuatu, maka yang lain-lain itu terpinggirkan. Nah, tetapi harusnya itu harusnya itu kita menjadikan sholat kita itu asyik. Kita bisa menikmati sholat. Tetapi ya jangankan ya ditusuk jarum atau atau dipotong kakinya. Suara nyamuk aja ya sudah. Nah, sudah terganggu. Nah, yang tadinya tidak gatal jadi gatal. Yang tadinya lupa jadi ingat. Nah, ya, seperti itu kita dalam
dalam sholat. Nauzubillahi min. Membayangkan diri masing-masing ini, ya. Membayangkan diri masing-masing. Kalau tidak percaya nanti sholat maghrib terulang lagi tuh nanti. Kemudian ada seorang ulama juga yang bernama siapa nih? Ar-Rabi bin Khusaim. Kalau tadi siapa? Urwah bin Zubair. Kalau dengar nama Urwah bin Zubair, kisahnya bagaimana? Kakinya diamputasi dalam sholat. Nah, masya Allah. Dan sesungguhnya ada kisah lanjutannya. Dan anaknya juga itu ketika mengunjungi khalifah, anaknya itu apa? Meninggal dunia. Kenapa? Dia mempunyai 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Dan anaknya masya Allah, anak yang soleh, anak yang satu-satunya anak yang dibanggakan, ibaratnya seperti itu, anak yang soleh, satu-satunya anak laki-laki. Kemudian dia menemani ayahnya berkunjung ke khalifah. Ketika itu ayahnya sibuk ngobrol dengan khalifah. Anaknya apa? Dibawa jalan berkeliling khalifah. Ketika sampai dia melihat apa? Kudanya khalifah. Setelah itu dia melihat dan dia berada di belakang kuda itu, akhirnya ditendang oleh kuda. Ditendang dari belakang, akhirnya innalillahi wa inna, meninggal dunia. Akhirnya diberitakan mereka para pengawal khalifah ini bingung bagaimana cara memberitahukan kepada ayahnya bahwa anaknya telah meninggal. Akhirnya apa? Ketika diberitahu dan sampai kabarnya kepada ayahnya biasa saja. Ayahnya biasa saja. Ya, tidak yang kaget, tidak yang menangis. Seperti itu kalau orang imannya sudah tinggi biasa. Dia sudah tahu bahwa ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ini sudah qadarullah, ini sudah ditakdirkan Allah. Maka tidak ada yang perlu disalahkan, tidak ada yang perlu disesalkan. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika dia balik, kakinya sudah hilang, anaknya juga sudah meninggal. Kemudian tidak nampak kesedihan dari wajahnya. Ketika ditanya, mengapa engkau tidak bersedih? Padahal kakinya sudah hilang. Kemudian anaknya meninggal dunia. Katanya, ya saya mempunyai anak 4, diambil 1, masih ada 3. Masih ada. Yang dilihat itu yang masih ada, bukan yang hilang. Kalau kita kan selalunya lihat yang pergi. Akhirnya apa? Sedih dan sedih. Nah, kalau ulama itu lihatnya yang masih ada, masih ada. Tidak ada semua, lihat nikmat yang lain. Alhamdulillah masih bisa bernapas, ya, masih ada tempat tinggal, masih ada keluarga yang lain. Nah, kemudian Allah memberikan saya 4. Maksudnya apa 4? 2 tangan dan 2 kaki. Allah ngambil 1, masih ada 3. Nah, itu kalau ulama. Jadi meskipun dapat musibah, dirubah menjadi bersyukur. Karena apa? Karena melihat yang ada, bukan melihat yang hilang. Kalau kita kan selalu mengeluh karena melihat yang pergi, yang hilang, yang diambil. Padahal bukan milik kita, ya kita juga ngaku-ngaku. Nah, Ar-Rabi bin Khusaim ini yang kedua. Tadi Urwah bin Zubair. Kemudian yang kedua Ar-Rabi bin Khusaim. Ini adalah seorang tabi'in juga, ya, seorang tabi'in. Muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, jika dia bersujud seperti pakaian yang teronggok. Nah, artinya apa ya? Hingga datang burung-burung hinggap di atas tubuhnya. Jadi burung pun menganggap bahwa dia ini benda mati. Ya, bisa hinggap di atasnya, saking tenangnya, saking apa? Khusyuknya. Ada burung yang hinggap. Jadi beliau saking khusyuknya di dalam sholat, sehingga burung pun menganggap orang tersebut apa? Benda, tidak bergerak. Nah, kira-kira kita sholat, kira-kira sudah berapa kali ada burung yang hinggap misalnya. Nah, atau apa yang hinggap. Nah, kemudian yang ketiga,
seorang tabi'in juga, Amir bin Abdillah. Amir bin Abdillah. Nah, Amir bin Abdillah rahimahullah ta'ala pernah sholat, ya, melaksanakan qiyamul lail. Tiba-tiba ada seekor ular yang masuk dari bawah gamisnya. Jadi ada ular, dia sholat, kemudian ada ular yang masuk ke dalam apa? Gamisnya. Nah, lalu keluar lagi dari apa? Sakunya di sini. Nah, keluar, masuk dan keluar. Kemudian ketika ada yang bertanya, kenapa engkau tidak, ya, mengibaskan ular itu darimu? Maka dia mengatakan, dia menjawab, aku benar-benar malu kepada Allah jika aku sampai takut kepada selain Allah. Jadi dia malu kalau dia takut, padahal dia sudah menghadap Allah. Jadi dia malu kalau dia takut, ya, selain daripada Allah. Jadi intinya apa? Dia sedang sholat, kemudian ada ular yang masuk ke dalam gamisnya, tapi tidak dihempaskan, tidak diusir. Kenapa? Jawabannya karena dia tidak mau takut, atau dia malu, ya, dia malu jangan sampai dia takut selain daripada Allah. Nah, ini siapa? Amir bin Abdillah. Kemudian yang keempat ada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, Imam Bukhari lagi melaksanakan ba'diyatuz zuhur. Nah, setelah itu, ya, ada suara, ya, ada terdengar suara di bawah jubahnya. Ya, ternyata ada apa? Ya, ada seekor lebah. Ada seekor apa? Lebah. Naam. Dan sudah terlihat bekasnya, bekas apa namanya, sengatan lebahnya di kulitnya Imam Bukhari, dan itu sebanyak 16 sengatan. Naam. Yang menyebabkan apa? Kulitnya itu bengkak. Nah, ibarat intinya apa? Ketika dia sholat disengat oleh lebah kurang lebih 16 kali hingga kulitnya itu atau tubuhnya itu bengkak. Nah, kemudian ketika ditanya, mengapa engkau tidak membatalkannya? Mengapa engkau tidak membatalkan? Maksudnya tidak membatalkan sholat. Maka dia menjawab, nah, aku sedang membaca surat dan aku menginginkan untuk menyempurnakannya. Jadi aku tidak mau apa? Memutus surat. Akhirnya apa? Aku menyempurnakan suratnya. Nah, ini Imam Bukhari. Intinya apa? Imam Bukhari di saat dia melaksanakan sholat disengat oleh seekor lebah atau disengat oleh lebah sebanyak 16 kali hingga bengkak kulitnya. Alasannya kenapa? Karena ia ingin menyempurnakan bacaan suratnya. Nah, kemudian siapa yang selanjutnya? Ini berapa ini? 5. Ada yang namanya siapa? Hatim bin Asom. Hatim bin Asom. Nah, seorang ulama. Nah, jadi dia pada suatu hari dia menjadi imam sholat. Kemudian ada satu tiang, ya, di masjid itu yang jatuh. Ada satu tiang masjid yang jatuh. Akhirnya apa? Semua jamaahnya lari keluar masjid. Nah, jadi yang tersisa di dalam masjid siapa? Imamnya saja. Namanya siapa? Imam Hatim bin Asom. Nah, Al-Asom, Hatim Al-Asom. Nah, kemudian, ya, setelah dia salam, assalamualaikum, sudah selesai. Dia heran, kok kosong, jamaahnya hilang. Nah, akhirnya apa? Dia keluar mendengar keributan di luar masjid. Akhirnya, ya, dia keluar masjid. Kemudian dia bertanya, apa yang menyebabkan kalian
ya, keluar dan apa maksudnya membuat kalian ribut, ya, membuat kalian apa ribut seperti ini. Maka mereka menjawab, apa kamu tidak melihat atau tidak merasakan bahwa tadi ketika kita sholat ada satu di antara tiang-tiang masjid yang jatuh? Maka dia mengatakan, ya demi Allah saya tidak merasakan sama sekali. Bahkan suara larinya orang-orang jamaah tidak dirasa. Orang keluar itu tidak dirasa. Jatuhnya tiang juga tidak dirasa. Nah, maka mereka bertanya, akhbirna kaifa tusolli. Mereka bertanya, kabari kami bagaimana antum sholat. Bagaimana antum sholat. Sampai segitunya, sampai ya tiang yang jatuh pun antum tidak rasa. Kami yang keluar pun kamu tidak rasa. Maka kabari kami bagaimana engkau mendirikan sholat. Maka dia mengabari, kalau datang waktu sholat maka saya akan wudhu dengan sebaik-baiknya, itu dikatakan. Kemudian setelah itu saya akan duduk di tempat yang dimana saya nanti akan sholat di situ. Untuk apa? Hatta tajtami jawarih. Nah, untuk apa? Untuk mengumpulkan semua hati saya supaya tidak keluar-keluar mikirin yang lain. Jadi hatinya, pikirannya, ya, jasadnya semuanya menyatu di dalam masjid, di tempat sholatnya. Ada orang masuk masjid tapi pikirannya di luar. Ada orang masuk masjid bahkan sudah masuk dalam sholat tapi pikirannya sudah di luar. Beliau sebelum sholat dia sudah melatih, dia duduk dan menghadirkan hatinya. Itu kata beliau. Ketika dia bertakbir dengan mengagungkan membesarkan Allah. Fa'aqra bitartil, fa'aqra'ul Fatihah bitartil, fa'aqra'u qira'atan bitartil. Kemudian dia membaca bacaan dengan tartil. Fa'arka'u bitakhasyu. Kemudian dia ruku dengan khusyuk. Kemudian wa asjudu bitadzallul. Kemudian dia mengatakan saya sujud dengan ya menundukkan diri, patuh kepada Allah. Wa adau an yamini. Nah, di sebelah kanan saya ini ibaratnya ada surga. Di sebelah kiri saya ada neraka. Di bawah saya ada sirat. Ada sirat. Nah, ini seakan-akan saya berjalan di atas sirat. Nah, wa baina hajibayya, di depan saya ada Ka'bah. Di depan saya ada Ka'bah. Jadi ketika sholat itu apa yang dibayangkan itu? Dan di belakang saya ada malakul maut. Hingga saya mengira bahwa sholatku ini adalah sholat yang terakhir. Jadi setiap sholatnya dijadikan ibaratnya sholat yang terakhir. Gimana kalau sholat terakhir? Nah, jadi di belakangnya ada malakul maut, di sebelah kanannya ada surga, di sebelah kirinya ada neraka, di bawahnya adalah sirat, kemudian di depannya ada Ka'bah. Nah, maka seperti itulah saya mendirikan sholat. Dan saya tidak tahu Allah menerima sholatku atau tidak. Allah menerima sholatku atau tidak. Seperti itulah Hatim al-Asham sholat. Nah, ini diantara cara-cara yang diberikan oleh para ulama bahwa kalau kita mau khusyuk, ya bayangkan seperti itu. Bayangkan seperti itu, bahwa di sebelah kanan kita ada ada surga, di sebelah kiri kita ada neraka, di hadapan kita ini ada Ka'bah, di bawah kita ini kita sedang berjalan di atas sirat, kemudian di belakang kita ada malakul maut yang sedang mengintai kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, sebelum terakhir ini ada Abu Abdullah Al-Marwazi. Nah, ini Abu Abdullah Al-Marwazi ini ya disengat oleh kumbang. Nah, yang disengat apanya? Dahinya hingga berdarah. Nah, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Intinya beliau disengat kumbang hingga berdarah dan dia tidak bergerak sama sekali. Siapa itu? Abu Abdullah Al-Marwazi. Abu Abdullah Al-Marwazi. Nah,
Nah, kemudian yang terakhir ada seorang sahabat ya namanya Abad bin Bishr, atau saya juga pernah mendengar namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ada dua riwayat ya. Intinya sama. Ya, seorang sahabat ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW bersama dua seorang sahabatnya untuk apa? Untuk berjaga. Untuk apa? Berjaga di perbatasan. Untuk berjaga. Jadi bertiga berjaga-jaga. Nah, ketika malam tiba gilirannya, yang duanya tidur, dia qiyamul lail. Ketika itu dia ya ada yang manah. Ada musuh yang mengendap, kemudian dia melepaskan anak panahnya, kemudian hinggap di dadanya, hinggap di dadanya, kemudian dia cabut, dia ini lagi sholat, keluar darah, tapi dia masih melanjutkan sholatnya, kemudian dipanah lagi, kena lagi di sampingnya, yang kedua, yang ketiga, bahkan beberapa anak panah ada yang mengatakan sampai 10 panah, kemudian ya dia apa? Dia tidak merasakan anak panah tersebut. Karena apa? Karena membaca surat Al-Kahfi. Saking nikmatnya membaca surat Al-Kahfi di dalam qiyamul lailnya. Nah, ketika itu dia berpikir untuk apa? Untuk tidak menyelesaikan surat Al-Kahfi. Akhirnya apa? Dia cepat-cepat ruku. Dia tidak batalin sholat, tapi dia tidak selesaikan bacaan, tidak menghabiskan surah Al-Kahfi, kemudian dia ruku dan cepat-cepat menyelesaikan sholat. Setelah itu apa? Ketika dia ruku, musuhnya sadar ya bahwa itu sudah ada orang di situ, akhirnya dia lari. Kemudian dia sahabat ini mengabarkan dua yang lainnya lagi yang tidur, dan dia mengatakan, seandainya saya tidak lagi berjaga, maka saya akan menyempurnakan bacaan surah Al-Kahfi. Tapi karena saya takut jangan sampai saya terbunuh dan tidak ada yang mengabari yang lain, akhirnya musuh bisa masuk. Jadi dia bukan membatalkan, dia tidak menyempurnakan bacaan surah Al-Kahfi karena apa? Karena takut musuh itu bisa masuk menyerang. Kalau seandainya dia tidak ada musuh di situ, dia tidak lagi bertugas menjaga perbatasan dan sebagainya, maka dia mengatakan saya akan, meskipun saya dipanah sampai saya mati, saya akan menyempurnakan bacaan surah Al-Kahfi saya. Saking nikmatnya. Nah ini bisa kita dapatkan di kitab Ibnul Jauzi, Sifatus Safwa. Ini kisah-kisah ini bisa kita kembali atau kita rujuk di kitab Sifatus Safwa Ibnul Jauzi, dan ada juga yang diambil dari kitab Siyar. Nah, kitab Siyar. Nah, dan masih banyak lagi tentunya kisah-kisah para ulama kita yang dimana intinya ya kebanyakan mereka para sahabat, para tabiin, apalagi Rasulullah SAW sampai bengkak-bengkak kakinya dalam mendirikan salat. Nah, bagaimana Utsman bin Affan ya salatnya 1 rakaat 30 juz hatam. Ya, bagaimana kita mendengarkan kisahnya Imam Ahmad, salatnya setiap hari itu sebanyak 300 rakaat. 300 rakaat Imam Ahmad bin Hambal. Kalau sehat, kalau sakit berapa? 150 rakaat. Kita sehat aja 100 enggak pernah, ya kan? Nah, itu beda kelas, memang beda kelas. Jadi 150 dikala sakit, kalau sehat 300. Kenapa? Kenapa mereka bisa sholat ratusan rakaat atau menghatamkan Al-Quran dalam satu malam atau 1 rakaat seperti Utsman bin Affan? Kenapa? Ya karena merasa nikmat, karena merasa nah, kita ini susah sholat banyak ya karena sholat ini kita anggap beban. Kita anggap apa? Beban. Jangankan kita nambah dengan yang sunnah, terkadang kita yang wajib saja kita merasa sulit. Ya, merasa apa? Oh, ini beban. Baru azan lagi, baru sholat ya sholat lagi. Nah, mungkin kita cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Naqtatim bidua kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.